atas, bawah dilihatkan akar-akarnya. Untuk kaki dulu ya. Coba. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Teman-teman dan sahabat semua, video kali ini yaitu kita tetap masalah bonsai, yaitu bonsai kimang. Yang mana bonsai kimang ini akan kita lakukan pruning ya. Pruning tadi sudah coba saya lakukan pruning, tinggal ada berapa dikit lagi. Nah, setelah melakukan pruning, teman-teman, maka saksikan video ini dan di like, di skip ya. Maka kita akan coba pruning dan hal-hal mana yang perlu kita gunakan. Setelah kita lakukan pruning, nanti kita coba mengkawat atau yang perlu nggak perlunya nanti akan kita lakukan, yaitu mana yang perlu kita potong dan mana perlu kita kawatin. Tapi ini sudah suatu mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, dari sisi pohonnya ya, dari pohonnya kita lihat ini dari posisi atasnya begini teman-teman, mahkotanya teman-teman. Tuh ya, mahkotanya sudah berdiri ke atas dia, tinggal pembentukannya saja. Nah, ini hasil pruningnya. Nah, kalau lihat pembentukan tangan-tangannya cukup lumayan. Nah, sini ini agak seru teman-teman nih. Kalau melihat yang di sini seru sekali. Nah, kalau lihat dari jauhnya begini teman-teman tuh, dia agak unik, agak apa namanya, surem, apa namanya, mempunyai karakter yang cukup beda dia teman-teman. Nah, ini kalau lihat tangan-tangannya gini belum kita tata, tapi kalau melihat dari bawahnya begini teman-teman. Nah, dia tegak lurus, tapi dibarengi dengan akar-akar yang akan kita tunggu cukup besar nanti teman-teman. Ini dia, nih, itu dia ya. Nah, ini akan kita upayakan, yaitu pruning habis, pruning. Lalu yang tinggi-tinggi ini nanti akan kita lakukan pemotongan. Nah, jadi untuk melihat daripada posisinya tentu harus dilakukan dengan pruning dulu teman-teman. Nah, ini kalau lihat pengakarannya, ini akarannya semua teman-teman tergantung teman-teman tuh. Itu dia. Ini dia, cantik dia. Nah, mudah-mudahan ini bisa ikut ke depannya jadi bonsai yang sangat fantastis yang nah, liuk batangnya cukup lumayan teman-teman. Ini ya, itu dia. Liuk batangnya ini memang belokannya, liuknya ini cukup bagus teman-teman. Nah, ini akan kita upayakan dia dan kita pertahankan teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini cukup tinggi, diameter ada 80, ukuran L nya nanti teman-teman. Nah, ini kita upayakan. Nah, bagaimana setelah pruning nanti akan kita melakukan pemotongan daripada ranting-ranting yang ada teman-teman. Nah, ini pada semeraut rantingnya teman-teman. Sudah kita lakukan pruning. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan tangan-tangannya sudah mulai kelihatan. Nah, anak-anak rantingnya sudah mulai naik ke atas dia. Naik ke atas, nanti itu harus kita rapiin seperti ini. Ini rata-rata sudah naik ke atas. Nah, ini dalamnya. Ini atasnya, mahkotanya akan kita upayakan. Nah, kita upayakan dia naik ke atas teman-teman. Jadi sangat beda ya. Ini seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, lebih lanjutnya nanti kita upayakan lakukan pruning dengan cara pemotongan daun ya, dengan cara pemotongan daun. Seperti ini teman-teman, pruningnya jangan digundul, tapi dipotong daunnya teman-teman. Nah, satu persatu seperti ini, kita dekatkan. Nah, ini satu-satu kita gunting ini gini teman-teman. Ya, harus penuh kesabaran ya, penuh kesabaran seperti ini. Jadi kita gunting, jangan kena dahannya, tangan apanya, tapi kita lakukan daunnya saja teman-teman. Nah, bayangkan kerjaannya sangat sulit, sangat harus berhati-hati ya, jangan sampai kena dia
rantingannya nggak boleh kena. Karena kita upayakan dia, nah dengan ada pruning ini salah satunya yaitu menambah perantingan nantinya harapan kita. Maka perlu dilakukan pruningan dan melihat daripada alur daripada anak rantingnya teman-teman. Kalau di seperti ini kalian lihat kan, nah, benernya nggak lama teman-teman. Nah jangan dicabut aja teman-teman, tapi kita lakukan pengguntingan. Ini sebentar aja deh kok. Nah, seperti itu nih. Nah ini potong aja. Jadi ini upayanya satu persatu daunnya kita lakukan penguntingan. Ini tadi ya paling tidak 2 jam 3 jam lah untuk segede pohon seperti ini. Nah jadi ya setelah lakukan pruning baru lakukan pemotongan anak rantingnya ini teman-teman. Satu persatu teman-teman seperti ini. Satu persatu. Yang penting jangan kena dahannya teman-teman. Digunting. Nah ini seperti ini, baru sebentar aja udah seperti ini teman-teman, udah cukup siap ya, cukup lumayan. Ini kalau dengan kita lakukan pruning ini hasilnya tadi semua ya teman-teman ya. Teman-teman, ini tutorial bagi untuk digunakan untuk pemula. Jadi setiap pohon itu dilakukan bonsai itu dilakukan dengan pruning atau pemotongan daun-daunnya teman-teman. Nah, kenapa hari ini malam ini kita lakukan? Karena cukup kalau malam itu lebih sejuk ya, lebih sejuk. Nah, sebentar aja sebenarnya. Tapi kalau bisa ya dibantu teman-teman ya, pakai yang gunting sambil ngopi malam. Tadinya nih, itu seperti itu teman-teman. Ini dia, kita lihat. Nah ini yang seperti ini ya, kita gunting di sininya teman-teman. Ini dia, tuh. Nah seperti ini kita gunting di sininya. Semua harus kelihatan ya. Nah supaya paling tidak pruning ini masuk udara, tambah dan bisa mengatur daripada perantingannya teman-teman, tuh seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut nantinya bagaimana proses selanjutnya, nanti kita saksikan bagaimana proses setelah melakukan pruning, lalu kita lakukan yaitu pembentukan anak ranting yang ada. Oke teman-teman, yuk dilanjut ya, nonton ya, jangan skip. Oke. Ini lanjutannya teman-teman. Setelah kita lakukan pruning, lalu kita lakukan pemotongan. Nah kalau melihat perantingannya begini teman-teman, ini memang agak unik teman-teman, tuh perantingannya sudah kita tata dan kita susun teman-teman ya. Kita potong pelan-pelan, mana yang melintang ataupun yang tidak sesuai, kita lakukan pemotongan baik ranting, anak ranting dan tangan-tangannya teman-teman. Nah seperti ini mungkin ketinggian ya, ini ketinggian kita potong. Jangan pernah takut untuk memotongnya teman-teman. Gitu. Jadi seperti ini kita lakukan potong aja. Tuh kita potong. Jadi hal-hal yang kecil jangan sampai terlewatkan dalam pemotongan, dan jangan lupa selalu diperhatikan dulu. Jadi kita membuat perantingannya ini teman-teman, perantingannya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, hasilnya tuh. Jadi kita bikin mahkotanya, ini mahkotanya di atas teman-teman. Nah ini mahkotanya ada satu agak lari nih, kita potong dulu. Tuh kita potong. Jadi perlu perhatian yang sangat sekali. Nah ini liuknya begini teman-teman, ini liuknya begini nih. Ini kita tarik ya. Jadi tadinya nih
Kalau ini tadinya nih ke atas ya. Ini ke atas tadi kita tarik dia keluar. Nah ini kita biarkan dia liuk. Nah ini hasilnya begini teman-teman. Nah mudah-mudahan nantinya nih jadi bonsainya cukup lumayan. Nah ini ini kita lakukan pemotongan teman-teman. Jadi perlu perhatian yang khusus. Perhatian khusus. Nah ini tuh. Dengan adanya pruning ini untuk menambah daripada perantingan dan masuk anginnya supaya ini masuk angin atau masuk udara ke dalam perantingan. Nah itu gunanya untuk kita lakukan pemotongan. Tuh. Jadi ini hasilnya. Nah dari batangnya memang begini teman-teman tuh. Jadi kalau lihat dari sini dia begini dia. Ya lumayan tuh. Mulai dari pengakarannya seperti ini teman-teman tuh. Pengakarannya ini kita pelihara akar-akar gantung ini supaya cukup bagus hasilnya nantinya teman-teman. Ini kalau kita upayakan dia besar. Nah kita juga menggunakan media pasir malang dan pupuk kandang teman-teman. Tuh. Ini tinggal perawatan. Nah kalau untuk pembesaran batang saya rasa sudah cukup ya, karena nggak mungkin besar lagi. Kalau nunggu batang ini cukup nunggu besar, ini saya rasa sangat sulit teman-teman. Karena itu tadi kita sudah menggunakan potnya yang sangat ceper atau pot bonsai yang tipis. Nah jadi ini kelebihan daripada beringin kimeng yang sangat gampang perawatannya dan selalu diperhatikan. Nah ini tangannya. Nah ini kalau melihat ini teman-teman, ini seolah-olah batangnya ini tertarik sama akar yang sebelah sini teman-teman tuh dia. Jadi tertarik ya, jadi di atas tertarik dengan kebanyakan akar, makanya dia turun. Nah konsepnya mungkin tertarik akar ya, tertarik akar seperti itu. Coba kita lihat dari sebelah sini teman-teman. Nah kalau melihat sebelah sini gini dia tuh. Jadi konsepnya itu dari sini kan, ini akarnya kebanyak tertarik. Jadi dia dari atas itu tertarik ya, sengaja nampak kelihatan supaya tertarik. Nah jadi ini bengkoknya karena ditarik oleh akar, bukan karena ditarik oleh kelihatannya saja gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ini kurang lebih sama saya ya sudah cukup lama. Nah tadinya juga nggak dirawat ya, tapi lama-lama juga cukup menarik melihat tangan-tangan dan perantingannya cukup lumayan nih. Ini tangan-tangan paling bawahnya seperti ini teman-teman. Nah tadinya nih di atas ya, cuma tuh yang bonggolan ini. Nah ini bonggolnya kok gede teman-teman. Tadi memang tertarik dengan akar yang sebelah sini. Nah itu. Jadi kita jualnya kita tayangannya di sini teman-teman. Tuh. Jadi bonsai itu saya rasa tergantung mengikuti alur pohonnya aja atau tangan-tangannya. Nah kalau kita gunakan kawat-kawatnya ya sebagian udah mengarah ke depan tarikannya. Nah seperti ini nih teman-teman. Jadi kita tinggal perantingannya kita hidupkan, kita rapikan nanti. Oke, ini perantingannya sudah mulai kita potong ya, ini mahkotanya tadi. Nah ini yang bisa dapat saya hasil pruning bonsai. Nah ini tangan-tangannya begini teman-teman. Nah, bagus tidaknya itu tergantung teman-teman juga gitu menilai ya. Tapi menjelas ini kalau melihat dari jauhnya begini teman-teman. Nah lumayan. Nah kalau melihat dari dekat dari jauhnya begini. Ah ini dia. Nah ataupun kalau melihat
kelilingnya. Kita coba lihat kelilingnya seperti ini teman-teman tuh. Tuh dia. Nah begini. Mana yang terbaik lah gitu. Nah ini. Ya begini. Nah ini harapan kami semoga bisa bagi terkhusus buat pemula ya, buat pemula perantingan dan ini perundingan wajib kita lakukan. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Salam dari saya, yaitu Bonsai Kota Pekanbaru. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.